kulkas satu pintu dalam 1 minggu dia cepat banget terjadi penumpukan bunga es. Kira-kira masalahnya dari apa ya? Karena normalnya untuk penumpukan bunga es ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, gak akan sesingkat itu. Okay, let's go. Salah satu penyebabnya kenapa kondisi kulkas itu cepat banget terjadi penumpukan bunga es, karena sudah tidak kedapnya bagian dalam kulkas ketika fungsi pendinginan sedang beroperasi. Kalau misalkan hanya buka sekali dua kali nggak masalah, karena itu dia akan jangka panjang baru akan terjadi penumpukan. Tapi kalau misalkan kondisinya dalam 1 minggu sudah mulai menumpuk, kemungkinan ada masalah dengan bagian karet si kulkasnya ya. Kalau kalian yakin dengan karet pintunya tidak ada masalah, kalian bisa cek faktor lainnya. Langkah pertama kalau misalkan nemu kondisi kulkas yang di bagian freezernya itu numpuk terus es, itu kalian yang pertama dilakukan bisa dicek di bagian termostatnya yang ada di sini. Nah, untuk cara lepasnya ada beberapa baut di bagian atas sama bawah ya, itu bisa dilepas, sama di bagian sensornya. Nah, yang di sini nih, itu bisa kalian lepas dulu. Nah, fungsi dari termostat ini sendiri kan, kalau misalkan kondisi dingin yang kita setting sesuai di sini udah tercapai, itu otomatis melepas kontak listrik ke arah kompresor. Nah, kalau misalkan ininya rusak, berarti kan kompresor terus hidup sampai akhirnya di sini numpuk bunga es. Nah, untuk cara lepasnya, setelah baut-baut di bagian belakang itu udah copot, tengahnya bisa diputar dulu sampai lepas ya. Ini bukan ditarik ya, diputar. Nah, ininya udah lepas. Ini yang tengah dia fungsinya untuk mematikan kalau misalkan di sini kondisinya udah penuh bunga es. Nah, untuk ininya tinggal ditarik. Kalau misalnya susah pakai tangan bisa dicopel aja ya. Nah, bisa kalian pakai obeng aja. Nah, udah copot. Kondisinya kayak gini ya. Terus ini tinggal kalian lepas aja dari klemannya yang di sini nih. Oh ya, ini sebelumnya modelnya kulkas Glacio yang model lama ya, Toshiba Glacio. Nah, setelah termostatnya terlepas, ini kalian bisa beli aja di luaran banyak kok. Untuk range harganya antara kisaran 25 sampai 55 ribuan lah. Nah, ini di bawah ya, jangan sampai takutnya nanti salah beli. Kalau misalkan kalian nggak mau repot beli di luaran, kalian bisa cek aja di online shop, udah banyak kok. Untuk range harganya ya kurang lebih sama. Kalau misalkan takut salah beli, bisa cek aja di deskripsi, itu udah saya cantumin ya. Nah, ini setelah diganti termostatnya, kondisi kulkas udah normal. Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 minggu, udah trial nggak ada masalah lagi. Nah, kondisi bunga esnya seperti ini ya. Kalau misalkan yang normal, dia tipis, nggak numpuk kayak sebelumnya. Nah, untuk dinginnya udah rata, udah oke, udah normal. Nah, untuk jenis termostat ini dia ada beberapa tipe. Untuk yang saya pakai, ini harusnya yang 130 ya. Kalau ini kebetulan saya nyari di luaran nggak dapat yang 130. Jadi ini adanya yang 134. Untuk perbedaannya dia di bagian tombol knob bagiannya doang sih. Yang di sini nih fungsi untuk defrostnya. Jadi kalau misalkan yang 130 dia ada fungsi defrost di bagian tengah. Kalau misalkan yang ini nggak ada, bedanya cuma di situ aja. Tapi kalau misalnya secara fungsi kurang lebih sama sih. Dan ini juga udah berjalan oke, normal. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh cantumkan di kolom komentar. Semoga membantu.